Shalom Aleihim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kabarnya baik-baik seperti keadaan saya dan keluarga juga. Saudara-saudara yang terkasih, masih bersama dengan saya Romo Aldo Tulungalo di channel Nasrani Indonesia. Satu-satunya channel yang membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Nah, topik kali ini kita bahas tentang dosa asal, dosa waris. Ya. Saya ingin jelaskan kalau tidak ada dosa asal, tidak ada dosa waris. Kenapa seperti itu? Sebelum saya jelaskan poin-poinnya, saya baca dulu ya. Nats dari Roma 5 ayat 12 sampai 17 yang dari sini ya ada penafsiran muncul. Sekali lagi ya, dari nats ini muncul penafsiran adanya dosa waris, ya, adanya dosa asal. Jadi ya, jangan salahkan Alkitabnya, salahkan tafsirannya. Sekali lagi, kalau ayat diberikan kepada banyak rohaniawan, artinya bisa banyak. Ya, jadi ada tafsiran yang salah, ada yang benar gitu. Jadi ya semuanya memang mengaku paling benar dalam menafsir, tapi inilah ajaran yang saya mau share ya. Coba dengarkan baik-baik Roma 5 ayat 12 sampai 17. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat atau Torah ya telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada Torah atau hukum Taurat atau Torah Musa. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab karena pelanggaran satu, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yeshua Mesiha atau Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Nah, saudara-saudara, sekarang saya mau bahas. Ini ada nats yang ditafsirkan oleh banyak gereja Kristen menjadi sumber ajaran dari adanya ajaran dosa waris atau dosa asal. Nah, kenapa saya bilang tidak ada? Yang pertama, karena Adam Hawa hanya kisah kiasan. Adam Hawa itu tidak eksis di dunia nyata. Paham ini baik-baik ya. Di video-video saya sebelumnya saya sudah ajarkan ya tentang evolusi. Asal usul manusia itu tidak berasal dari debu tanah. Tidak ada manusia pertama di dalam sains, berarti di dalam kenyataannya ya. Kalau saya bilang dalam sains itu berarti kenyataannya emang nggak ada. Ya, tidak ada istilah manusia pertama, tidak ada istilah manusia dari debu tanah, tidak ada manusia pertama yang tulangnya diambil jadi wanita, tidak ada wanita pertama berbicara dengan ular yang bisa berbicara. Itu semua adalah kisah kiasan, kisah yang dibuat oleh Musa. Ya, untuk apa? Statement of faith bangsa Israel pada saat keluar dari penjajahan Mesir. Jadi kisah ini dibuat sama Musa ya, supaya ada kisah penciptaan alam semesta dan kisah penciptaan manusia yang berbeda dengan kisah-kisah
penciptaan yang ada di Mesir, Sumeria, Babilonia, dan lain-lain. Paham ya? Jadi sekali lagi, tidak pernah ada Adam dan Hawa di dunia nyata. Karena nggak ada, ya, berarti memang tidak ada dosa yang diwariskan sama Adam ke anaknya, ke Set, ke anaknya lagi, terus-terus tidak ada gitu. Paham di sini? Ya. Yang kedua, dosa tidak diwariskan, tetapi bisa berdampak dan dipercontohkan. Ya. Sekali lagi, dosa tidak diwariskan, tetapi bisa berdampak dan dipercontohkan. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, kalau misalnya ada seorang ayah gitu kan, dia melanggar hukum, korupsi, dia ditangkap nggak? Kalau dia nggak ketahuan, nggak ditangkap ya. Tapi kalau dia ketahuan, ya, didakwa, dan dia dinyatakan bersalah oleh hakim, dia masuk penjara. Anaknya di penjara nggak? Padahal anaknya, istrinya itu ikut makan duit haram, tapi mereka kan tidak korupsi. Yang korupsi papanya kan, papanya yang masuk penjara, anaknya enggak, istrinya enggak. Tapi anak dan istrinya kena dampak. Paham ya? Gitu. Dan papanya nih kalau udah dia korupsi, dia ngajarin itu gaya hidupnya gitu ya, dia bilang ke anak-anaknya, nggak apa-apa lah berbohong, nggak apa-apa lah ngambil duit negara. Anak istrinya bisa ikut mencontoh. Paham ya? Jadi dosa itu bisa dicontoh gitu. Seperti perbuatan baik ya. Kalau seorang ayah, ibu itu melakukan apa aja di rumah, itu akan dicontoh oleh anaknya. Jadi pada saat bapak ibunya rajin berdoa, rajin baca buku, baca kitab suci, anak-anaknya akan mencontohnya, menduplikasinya. Paham ya? Poin yang ketiga, Judaism tidak mengenal istilah dosa asal atau waris. Ya. Yesus itu adalah rabi Yahudi, bukan imam dari Yunani, dari Romawi. No. Yesus adalah rabi Yahudi. Dalam Judaism tidak mengenal istilah dosa asal. Istilah dosa ada. Dosa itu ya pelanggaran terhadap perintah Allah, perintah Elohim. Ya, kalau dilanggar ya itu dosa, ya minta ampun gitu ya. Tidak mengenal dosa itu ya papa, dosanya dia yang harus menanggung akibatnya. Kalau di dalam perjanjian lama, bagaimana cara orang menanggung dosa? Ya dia bayar dengan mempersembahkan domba, kambing atau tekukur ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi itu dipersembahkan. Gitu. Jadi dosa orang ya orang itu yang tanggung. Dosa ayah tanggung, anak tanggung, istri tanggung. Tidak diwariskan. Yang keempat, tidak ada istilah menebus dosa. Ini ajaran mana lagi menebus dosa? Coba ketik deh frasa menebus dosa di Alkitab kita. Alkitab Kanon 66, Kanon 73, dan yang lain-lain, tidak ada istilah menebus dosa. Coba saudara bayangkan ya, kalau saudara ke pegadaian mau dapatkan uang karena butuh uang, lalu gadaikan emas. Ya, misalnya kalung emas digadaikan. Dah, duitnya dapat. Terus 3 bulan kemudian ya kembalikan bersama dengan bunganya supaya apa? Supaya bisa menebus kembali kalung emas yang tadi dikasih. Begitu ditebus, kalung emasnya punya kita. Ya, punya saudara balik, gitu kan? Benar kan? Itu ditebus, kalung emas itu ditebus. Jadi, kalau dosa ditebus sama Tuhan, dosanya itu diambil lagi jadi milik Tuhan. Jadi Tuhannya berdosa. Paham? Itulah kenapa salah.
Tidak ada istilah menebus dosa. Yang ada adalah menebus umatnya dari dosa. Nomor 5. Tulisan Paulus, ini nih yang saya baca tadi ya, bermaksud satu, kalau menyatakan dosa itu memang ada. Ya, memang ada dosa. Jangan hidup sembarangan. Ya, ada akibatnya. Kalau kamu berbuat jahat, kamu berdosa. Kalau kamu berbuat baik, kamu dapat upah atau pahala. Ini yang mau disampaikan. Lalu yang mau disampaikan sama Paulus lagi, dia mengaitkan kisah Adam dengan kehadiran Yesus. Ya, kisah Adam ini jangan dilihat letterlek. Jangan dilihat letterlek. Kenapa? Sekali lagi, Adam tidak eksis di dunia nyata. Masyarakat Yahudi pada saat itu, ya, atau masyarakat Kristen pengikut Yesus pada saat itu, saya yakin mereka juga tidak tahu kalau Adam dan Hawa ini tidak eksis. Mereka meyakininya ya itu adalah cerita turun-temurun yang mereka yakini. Gitu. Jadi si Paulus memakai cerita ini supaya apa? Supaya kehadiran Yesus itu mudah dipahami sama orang Yahudi yang punya kitab Kejadian ini loh. Ya, terutama kitab orang Yahudi memiliki kitab Kejadian ini. Jadi ada hubungannya nih antara Adam di dalam kitab Kejadian sama kehadiran Yesus. Ini dosa karena satu orang, bilang di sini kan menjalar ke banyak orang gitu ya. Lalu karena Yesus, dosa itu ya istilahnya manusia itu ditebusnya. Dosa itu dihapusnya. Jadi gampang pada saat Paulus mengajar dihubungkan gitu, karena orang Yahudi tahu ya cerita ini. Kalau orang Kristen atau Kristianos yang berasal dari bangsa-bangsa mungkin nggak ngerti. Adam nggak ada, karena di dalam cerita masyarakat mereka ya, pada saat mereka juga menganut agama-agama politeis ya, Yunani kuno atau Romawi kuno ya, mereka nggak ngerti kisah Adam ini. Mereka nggak, karena tidak ada di dalam ajaran nenek moyang mereka gitu ya. Jadi ya mereka terima aja. Oke, yang penting adalah pada saat Yesus berkarya semuanya ngerti, oh Yesus hadir ya supaya semua orang yang bisa menerima dia itu diselamatkan, dosanya dihapus. Semudah itu aja. Jadi nggak usah ribet-ribet. Oke, kalau saudara masih bingung, loh Adam nggak ada. Ya memang nggak ada. Itu hanya ada di dalam kisah Kejadian. Ya, di dalam kitab Kejadian itu ada. Nah, karena kitab Kejadian ini di kanon sama umat Kristen, makanya orang Yahudi, orang Kristen itu juga tahu ya kisah Adam ini. Tapi sekali lagi ini hanya kisah kiasan. Ya, saya berikan sayembara kepada umat Kristen. Siapapun umat Kristen yang bisa memberikan bukti empiris, ya, bukti riset. Kalau Adam dan Hawa itu nyata, saya kasih duit. Ada sayembara saya, ada di video saya yang lain, ya. Dan itu sudah lama sayembara itu. Sampai sekarang tidak ada orang Kristen satupun yang menyajikan bukti itu. Kenapa? Ya karena memang tidak ada. Kisah ini sudah berdiri 3.400 tahun, sudah ada di planet ini. Tapi tidak ada satupun buktinya. Ya. Yang ada adalah bukti kalau manusia berasal dari evolusi manusia purba. Paham ini saudara-saudara? Kalau nggak paham, pelajari lagi tentang materi evolusi yang sudah diajarkan di bangku sekolah, sejak sekolah menengah
atas atau SMA, SMU kelas 2. Di kelas biologi itu sudah diajarkan materi evolusi. Semua sekolah di Indonesia mengajarkannya. Tidak ada IPA, kelas IPA mengajarkan manusia dari tanah. Ya, menurut kenyataannya manusia dari evolusi spesies sebelumnya. Itu aja dari saya undur diri. Saya Romualdo dari channel Nasrani Indonesia. Assalamualaikum, shalom alaihim.